Halo, Assalamualaikum anak-anak semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya, meskipun hari ini kita belajar secara daring. Nah, setelah kalian membaca doa, silakan kalian membuka buku paket di halaman 66. Masih ingat gak kalian tentang bagian pada hewan, yaitu burung dan kupu-kupu? Kita sudah membahasnya kemarin ya. Ada beberapa bagian tubuh pada burung. Yang pertama bagian paruh, yang kedua sayap, ekor, cakar, dan juga mata. Nah, kita sudah membahasnya kemarin ya. Kita akan ulas lagi bagian-bagian tubuh pada burung. Yang pertama mata, yang kedua paruh, yang ketiga sayap, ekor, juga cakar. Nah, paruh ini berfungsi untuk mengambil makanan atau untuk makan. Nah, sedangkan sayap ini berfungsi untuk bergerak atau terbang. Jadi, ini adalah salah satu ciri khas yang ada pada burung. Yang ketiga yaitu ekor. Nah, ekor ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan saat terbang ya. Nah, yang keempat yaitu cakar. Nah, cakar ini berfungsi untuk menggenggam atau mencengkram ya, mencengkram massa, kemudian untuk berjalan atau bertengger agar seimbang di atas pohon. Nah, coba kalian perhatikan ilustrasinya ya. Itu gunanya fungsi dari cakar pada burung. Selanjutnya yaitu mata. Nah, tentu saja mata itu berfungsi untuk melihat. Nah, sekarang kita akan membahas lagi tentang kupu-kupu. Masih ingat gak kalian bahwa bagian tubuh pada kupu-kupu yaitu dari kepala ya, ada mata, ada mulut, juga ada sepasang antena. Nah, ini adalah salah satu jenis dari kupu-kupu yang ada di Indonesia. Nah, kemarin kita sudah membahas ya beberapa jenis kupu-kupu. Nah, mulut kupu-kupu ini berbentuk tabung menggulung seperti belalai. Itu gunanya untuk mengambil sari bunga atau nektar yang ada pada bunga. Umi sudah jelaskan ya pada waktu itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagian tubuh pada ikan. Seperti yang kalian lihat bahwa ikan ini memiliki beberapa bagian tubuh. Yang pertama yaitu mata untuk melihat, kemudian sirip untuk bergerak, kemudian insang untuk bernafas. Nah, coba kalian perhatikan ya. Di sini ada ilustrasi beberapa jenis ikan yang ada di laut. Nah, setelah kita membahas tentang bagian tubuh pada hewan, silakan kalian membuka di halaman 67. Kita akan membahas tentang perbedaan dan persamaan antara laba-laba juga kumbang. Nah, seperti kalian ketahui bahwa laba-laba dan kumbang ini memiliki kesamaan yang sama. Yang pertama, mereka ini sama-sama memerlukan makanan. Yang kedua, mereka juga sama-sama berkembang biak dengan cara bertelur. Yang ketiga, mereka juga sama-sama memiliki dua mata. Nah, perbedaannya adalah kalau laba-laba ini jumlah kakinya ada 8, sedangkan kumbang ada 6. Kemudian kalau laba-laba ini tidak bersayap, sedangkan kumbang ini adalah bersayap. Nah, kalau laba-laba ini perbedaannya matanya sederhana. Nah, kalau kumbang matanya itu ganda atau lebih kompleks. Nah, kalau laba-laba rahangnya ini rahang menusuk. Nah, sedangkan kumbang ini rahang mengunyah. Nah, kalau laba-laba ini nggak bisa terbang, sedangkan kumbang ini bisa terbang. Nah, itulah adalah perbedaan juga persamaan dari laba-laba juga kumbang. Perbedaan berikutnya, kalau laba-laba ini tidak memiliki antena, sedangkan kumbang memiliki antena. Nah, coba kamu perhatikan di halaman 67 ya, di situ ada gambar setengah dari laba-laba juga kumbang. Nah, nanti tolong kalian buatkan gambar itu seperti ini bentuknya ya. Silakan kalian gambar di buku tulis tema kalian. Nanti Umi periksa ya hari Selasa. Tadi kita sudah membahas ya persamaan dan perbedaan pada laba-laba dan kumbang. Kalau di laba-laba jumlah kakinya 8, sedangkan kumbang atau serangga ini jumlah kakinya 6. Nah, sedangkan laba-laba ini jumlah sayapnya nggak punya, tidak ada. Nah, sedangkan kumbang ini memiliki 2 sayap. Nah, kalau mata pada laba-laba ini memiliki 2 atau mata sederhana. Nah, sedangkan kalau serangga atau kumbang ini juga sama 2 tapi bentuknya majemuk ya. Nah, ciri lain dari laba-laba yaitu laba-laba ini memerlukan makanan, juga berkembang biak dengan bertelur, memiliki mata sederhana, memiliki rahang penusuk, tidak bisa terbang, juga tidak memiliki antena.
Nah, ada persamaannya juga dengan kumbang. Jadi sama-sama membutuhkan makanan, sama-sama berkembang biak dengan bertelur, tapi memiliki mata majemuk untuk kumbang. Juga kalau kumbang ini memiliki rahang pengunyah. Juga kalau kumbang ini bisa terbang dan memiliki antena. Jadi ada perbedaan, ada persamaan ya. Nah, setelah kalian menggambar laba-laba dan kumbang, kemudian kalian mengisi tabel di halaman 68, sekarang kita akan membuat diagram persamaan dan perbedaan antara laba-laba juga kumbang. Jadi, kalau kita bikin atau kita buat diagram persamaan antara laba-laba dan kumbang, tadi kita sudah bahas bahwa mereka ini memiliki persamaan. Yang pertama, mereka ini sama-sama memerlukan makanan. Lalu sama-sama berkembang biak dengan cara bertelur dan sama-sama memiliki 2 mata. Sedangkan kalau laba-laba ini perbedaannya jumlah kakinya 8, sedangkan kumbang jumlah kakinya 6. Nah, kalau laba-laba ini tidak bersayap, sedangkan kumbang ini memiliki sayap. Nah, kalau laba-laba perbedaannya punya mata sederhana, kalau kumbang matanya majemuk. Nah, kalau laba-laba ini rahangnya menusuk, sedangkan kumbang rahangnya itu rahang pengunyah. Nah, kalau laba-laba ini tidak bisa terbang, sedangkan kumbang itu pasti bisa terbang. Nah, di sini lihat ada persamaan yang di tengah, juga ada perbedaan, yaitu yang di samping-sampingnya. Silahkan kalian tulis ya di buku tulis. Nanti Umi periksa. Nah, selanjutnya kita pernah membahas tentang sikap atau dampak dari perburuan hewan liar. Silahkan kalian membuka di halaman 70. Nah, perburuan hewan liar ini akan memberikan dampak yang serius. Dampak tersebut bisa menyebabkan hewan bisa punah atau langka dan terjadi kerusakan lingkungan. Silakan kalian lihat di teks halaman 70. Harimau masuk desa, warga cemas. Nah, beberapa minggu belakangan ini, warga desa Badung hidup dalam kecemasan. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Desa Badung memang terletak tak jauh dari hutan. Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran seperti sedang mencari makanan. Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Di paragraf selanjutnya, sesungguhnya apa yang terjadi pada warga sudah lebih dahulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut. Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Tentu saja hal ini mengakibatkan habitat hewan hutan semakin sempit. Nah, hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan mereka atau hewan-hewan tersebut dirusak. Akibatnya, hewan-hewan kecil tersebut mencari makan di tempat lain. Nah, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan habitatnya sendiri. Naluri untuk meneruskan kehidupanlah yang membuat harimau-harimau tersebut kemudian mencari makan ke tempat lain. Nah, itulah sebabnya harimau pun masuk ke desa Badung. Jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga desa Badung atau justru warga desa Badunglah yang mengganggu hak hidup harimau di hutan? Manusia ini dikaruniai akal, budi pekerti, juga kebijaksanaan. Jadi, sudah seharusnya manusialah yang memahami kewajibannya untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitarnya, termasuk harimau. Nah, di situ ada 9 pertanyaan yang harus kalian isi ya setelah kalian membaca teks tentang harimau masuk desa, warga cemas. Yang pertama, apa yang dilakukan warga terhadap hutan? Jadi, warga ini melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Yang kedua, apa yang terjadi dengan harimau? Harimau yang memangsa hewan kecil akhirnya kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Karena hewan kecilnya itu kehilangan pohon, kemudian mereka berpindah ya.
Yang ketiga, apa yang terjadi dengan penduduk desa ketika harimau masuk desa? Jadi, warga desa Badung berupaya untuk mengamankan ternak peliharaan mereka dengan cara bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Yang keempat, mengapa harimau masuk desa? Tentu saja karena habitatnya di hutan semakin sempit. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan bagi hewan-hewan kecil dirusak dan habis sehingga hewan kecil tersebut pindah dan membuat hewan-hewan besar seperti harimau itu mencari makanannya sendiri ke luar habitatnya. Untuk soal selanjutnya, silahkan kalian isi ya berdasarkan teks. Lalu di halaman 71, ada beberapa orang berburu hewan liar dengan berbagai alasan. Yang pertama untuk dijadikan pakaian, kemudian untuk diburu, kemudian untuk dijadikan pernak-pernik kegiatan upacara adat. Soal yang pertama, setujukah kamu dengan alasan hewan liar dijadikan pakaian? Atau setujukah kamu kalau hewan liar diburu dan dijadikan pernak-pernik upacara adat? Yang kedua, dampak bagi lingkungan apabila hewan tersebut dijadikan pakaian. Kemudian dampak bagi lingkungan apa jika hewan liar diburu? Kemudian dampak bagi lingkungan apa kalau misalnya hewan liar dijadikan pernak-pernik untuk kegiatan upacara adat. Nah, soal yang ketiga, apa sih dampak bagi orang lain jika hewan liar dijadikan sebagai pakaian, dijadikan sebagai pemburu, kegiatan berburu, kemudian dijadikan untuk aksesoris kegiatan upacara adat. Soal yang keempat, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak hidup orang lain? Jelaskan mengapa. Yang terakhir, tuliskan saran kamu jika perburuan ini terus berlanjut ya. Nah, selamat mengerjakan tugas. Tetap semangat semuanya. Wassalamualaikum.